Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bersua walaupun lewat media sosial, dan insyaallah untuk kali ini kami akan menjelaskan terkait aplikasi yang kami buat kemarin. Sebagaimana biasanya, setelah membuat aplikasi biasanya saya membuat tata cara penggunaannya, menjelaskan secara online sehingga bisa dipelajari bersama teman-teman tanpa harus menunggu kehadiran kami di kantor. Dan file-file ini juga nantinya, video ini juga nantinya akan berguna bagi teman-teman yang lain yang melanjutkan, yang mungkin ada pergantian, sehingga informasi ini bisa tersampaikan secara menyeluruh tanpa harus belajar ulang kembali. Baik teman-teman, di video kali ini adalah video yang akan menjelaskan tentang tata cara penginputan dan penetapan pajak reklame 2024. Video-video sebelumnya adalah video-video tentang khusus PBB. Jadi mungkin bagi yang baru, nanti akan kami share ulang video-video kami ada di YouTube sebenarnya. Dan untuk kali ini kita akan belajar bagaimana menginput dan menetapkan pajak reklame 2024. Baik teman-teman, di file yang telah kami share sebelumnya itu silahkan dibuka. Ada kalau tidak salah 4, 5, 9 sheet, baru 9 sheet. Nanti insyaallah akan bertambah terus. Di sheet yang terakhir mungkin akan kami tambahkan STS, sehingga teman-teman menginputnya mulai dari awal sampai terbitnya STS. Jadi tidak perlu merepotkan teman-teman di bidang yang lain untuk membuatkan STS. Sebagaimana PBB, kita ambil dari awal sampai menyeluruh terbitnya STS. Baik teman-teman, di pajak reklame kali ini terus terang ini adalah hal yang baru bagi kami, dan hasil wawancara dan belajar kami mempelajari regulasi yang ada. Regulasinya itu Perda sebelumnya, di Perda nomor 1 tahun 2011 yang seharusnya sudah berubah, namun tidak ditetapkan tata cara penginputannya atau tata cara penetapannya, sehingga file ini Perda ini, regulasi ini masih kita gunakan sampai terbitnya regulasi yang baru. Di regulasi Perda tahun 2011 tersebut kami simpulkan beberapa hal, bahwa dalam rangka menetapkan atau menghitung besaran pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak atau subjek pajak, itu ada 2 indikator besar atau indikator utama yang harus diketahui, yakni ini kami jelaskan di sini secara garis besar adalah NSR. NSR ini adalah nilai sewa reklame, nilai yang harus dibayar, indikator utama yang harus ditetapkan untuk ditetapkan besaran tarifnya. Dari nilai NSR ini nanti akan kita hitung tarifnya 25% kah atau 20% dari nilai NSR ini. Nilai NSR ini nantinya adalah hasil penjumlahan dari NSPR. Apa itu NSPR? Nilai sewa pajak reklame, dengan NJOPR, nilai jual objek pajak reklame. Yang pertama kita harus menetapkan dulu NSR-nya. NSR-nya yakni hasil penjumlahan dari NSPR ditambah dengan NJOPR. Apa itu NSPR? NSPR adalah nilai sewa pajak reklame. Klasifikasinya ada 2. Cara menghitungnya ada 2 indikator utama. Yang pertama adalah melihat di mana objek reklame tersebut terpasang, yakni di klasifikasi jalan dan lokasi pemasangan. Jadi kami contohkan di sini ada 1, baik di nota hitung, misalnya PT Semen 3 Roda. Ini alamatnya. Kita perhatikan yang baris ini, yang poin 1 ini,
Ini hasil perhitungannya. Ini Ana menjelaskan pendekatan cara penjelasannya supaya teman-teman bisa mudah memahaminya. Adapun angka-angka yang ada di sini, teman-teman tidak perlu ribet menambahkannya karena ini akan terhitung secara otomatis. Baik, indikator-indikator utamanya adalah bagaimana kita perhatikan tadi, bahwa di regulasi ini adalah NSPR, itu adalah hasil penjumlahan antara klasifikasi jalan dengan lokasi pemasangan. Klasifikasi jalan itu klasifikasi mana? Menurut Perda, ini ada 4 klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan nasional, provinsi, kabupaten, atau jalan desa. Dengan masing-masing tarif setiap titiknya yaitu 75.000 sampai paling kecil 30.000 per titik. Kemudian lokasi pemasangan. Tadi klasifikasi jalannya, kemudian lokasi pemasangannya. Apakah lokasi pemasangannya berada di kawasan khusus, di pasar, di perumahan, di ruang terbuka, di kawasan perkantoran, atau justru di kawasan pendidikan? Dengan masing-masing tarif nilai lokalnya sebagaimana yang diatur di Perda ini telah kami catatkan. Jadi ketika objek tersebut berada terpasang sebagaimana kita contohkan di sini, bahwa objeknya, reklamnya terpasang di toko bangunan Waituwo, Kecamatan Malengke Barat. Jadi ketika kita bicara Waituwo, maka dia adalah jalan kabupaten. Ketika dia berada di jalan kabupaten, maka berada di area misalnya di area perumahan. Jadi di jalan kabupaten tarifnya sebesar 50.000. Kemudian di jalan kabupaten tersebut dia berada di lokasi perumahan, maka tarifnya 75.000 per titik. Maka NSPR tersebut adalah hasil penjumlahan dari dia berada di poros jalan kabupaten ditambah dengan dia juga berada di area kawasan perumahan, sehingga 60.000 tambah 75.000, 50.000 tambah 75.000, hasilnya adalah 125.000. Adapun NJOPR ini yang agak panjang rumusnya, tapi sebenarnya singkat teman-teman. Ini adalah hasil perkalian, kami jelaskan di atas. NJOPR, jadi misalnya tadi ya, kita hitung, ternyata dia berada di Waituwo, klasifikasi jalannya dia di jalan kabupaten, berarti dia tarifnya berapa tadi? 50.000. Ditambah dengan lokasi pemasangan di mana tadi? Di kawasan perumahan, berarti 75.000, sehingga NSPR-nya adalah hasil penjumlahan ini ditambah dengan 75.000, sehingga hasilnya adalah 125.000 untuk NSPR-nya. Tadi NSR itu adalah hasil penjumlahan NSPR dengan NJOPR. Nah, NJOPR ini, NJOPR indikator-indikatornya adalah besaran atau jenis dari reklame tersebut. Nah, jenisnya ketika dia berbicara reklame tetap, jadi objek, saya jelaskan ulang bahwa objek reklame itu ada 2 secara garis besar. Dia terdiri dari reklame yang tetap atau reklame tidak bergerak, diistilahkan di peraturan. Kemudian reklame bergerak. Reklame bergerak seperti reklame tetap seperti billboard sampai grafiti. Yang menetap tidak bergerak, istilahnya menetap, sudah permanen di tempat tersebut. Dia terdiri dari sekitar 10 item menurut Perda, dengan tarif NJOPR-nya masing-masing telah ditetapkan per meter persegi. Ada juga yang per hari seperti yang Megatron, tapi untuk di Luwu Utara kita mungkin tidak menggunakan Megatron karena belum ada. Dulu pernah ada punya KB di sudut Rujak Bupati, namun kondisinya sekarang rusak setelah kena banjir. Sehingga yang lain mungkin akan sering kita gunakan adalah selain ini.
Jadi tarifnya sudah ada ditetapkan. Jadi teman-teman kalau lupa bisa melihat ini regulasinya, dan teman-teman mestinya sudah paham yang mana billboard, yang mana papan merek, yang mana non-sign. Adapun yang tidak atau belum paham, bisa melihat di regulasi jenis atau definisi-definisi masing-masing, atau nanti bisa bertanya sama teman-teman yang lama ketika ada yang datang, jenisnya ini masuk yang mana. Namun kategorinya secara garis besar tidak lepas dari 10 item ini. Sehingga untuk menetapkan NJOPR itu kita harus pertama tahu, bukan luas ya, harus tahu lebarnya, lebar atau panjang kali lebar. Tentunya ini akan menghasilkan luas. Panjang kali lebar itu adalah luas. Kemudian klasifikasi NJOPR, mana dia? Klasifikasi NJOPR itu adalah ketika dia misalnya papan merek atau neon box, maka tarifnya adalah NJOPR-nya adalah 500.000. Jadi misalnya ketika dia punya panjang 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter, klasifikasi NJOPR-nya dia ternyata adalah neon box, maka dia 500.000. Kemudian ada masa itu adalah tahun, sesuai dengan ini, sesuai dengan rencana pemasangannya. Jadi kalau misalnya 1 tahun, tulis 1 tahun, maka hasil NJOPR adalah sama dengan ini, panjang kali lebar kali klasifikasi dikali masa. Kita akan mendapatkan ternyata pas 1 juta. Sehingga NSPR-nya adalah NSPR-nya tadi berapa? NSPR-nya adalah 125.000. NJOPR-nya adalah 1 juta. Maka NSR-nya adalah hasil penunjang dari NSPR ditambah dengan NJOPR. Maka inilah dasar penilaian NSR. Sehingga nanti setelah mendapatkan hasil NSR, di sini ada tarif untuk 2 jenis pajak. Ketika deklasifikasinya pajak reklamenya adalah reklame tetap, maka pajaknya sebesar 25% dikali NSPR. Namun nanti ada indikator yang lain sebelum menetapkan tarif ini, yakni ada berapa jumlah yang terpasang, berapa titik. Jadi misalnya ini baru 1 titik dan baru 1 sisi. Jadi ketika dia timbal balik atau muka belakang semuanya menghadap ke jalanan, maka ini juga dikali 2. Kalau dia dikali berapa titik, misalnya 10 titik, maka juga dikali 10. Kita perlihatkan di sini. Kita contohkan tadi bahwa toko bangunan reklamenya, jenis reklamenya adalah reklame tetap. Untuk apa menetapkan jenis reklame? Untuk menetapkan tarif persentase pajaknya. Ini indikatornya. Jadi kita harus tahu reklamenya reklame tetap atau reklame yang bergerak, karena tarifnya berbeda. Maka di sini juga kami tuliskan jenis reklame tetap, tarifnya adalah 25%. Ketika dia reklame bergerak, saya berikan contoh, saya rubah reklame bergerak. Nah, ini secara otomatis dia akan berubah menjadi 20%. Kemudian jenisnya adalah neon box. Kita harus tahu, oh dia neon box, berarti indikatornya adalah ini, di reklame tetap dia masuk klasifikasi neon box, maka tarifnya adalah 500.000. Nah, ini kita memberikan contohnya. Kemudian tadi lokasinya berada di Desa Weotuo, berarti dia di jalan kabupaten, kemudian di area pendidikan, maka tarifnya 75.000. Tadi saya ulang, NJOPR adalah panjang kali lebar, tentunya adalah dapat 2 karena di sini 2 meter kali 1 meter. Kemudian tarifnya per meternya itu 500.000, maka 2 kali 500.000 dikali masa pemasangan 1 tahun, berarti 1 tahun kali 500.000 kali luasan, berarti 2 kali 500 kali 1, nilainya adalah 1 juta. Kemudian saya ulang lagi, NSPR-nya adalah dia berada di jalan kabupaten, tarifnya 50.000, kemudian di area perumahan tarifnya 75.000, sehingga nilainya adalah 125.000. Tadi NSR adalah NJOPR tanpa NSPR, berarti
ini adalah penjumlahan ini ditambah dengan ini. Nah, setelah mendapatkan ini per titik dan per sisi, per satu sisi. Maka di jumlah pemasangan juga menjadi indikator adalah berapa titik, kemudian berapa sisi. Ini saya ganti saja nanti ya, jadi titik. Maaf teman-teman, kita sekalian ganti supaya baik. Ini ada yang tidak kelihatan di sini. Ketika nanti ada angkanya di sini, maka akan terposting secara otomatis. Baik teman-teman, bagi yang biasa menggunakan aplikasi yang saya buatkan ini tidak susah kok, mudah, karena yang ribet itu adalah mempelajari bagaimana awal menginputnya. Baik teman-teman, untuk mengetahui cara penghitungan secara otomatis ini, yang perlu kita lakukan adalah ada 3 tahapan penting. Yang pertama adalah kita sudah harus tahu wajib pajak. Wajib pajaknya ini sebagaimana yang telah diidentifikasi, ini file saya dapatkan dari bidang yang lama. Ternyata dulu belum punya NPWPD. Jadi setiap wajib pajak harus ditetapkan nomor NPWPD-nya. NPWPD ini menjadi indikator sebagaimana kita punya NPWP. Nah, untuk membayar pajak kadang-kadang kita memperlihatkan NPWPD atau NPWP. Untuk membayar pajak kita membuka NPWP kita karena kita agak sulit menghafalnya, dan di daerah pun juga ada istilahnya NPWPD. Ini kita tetapkan dari hasil penelusuran identifikasi teman-teman di bidang yang lalu, bahwa ternyata ada sekitar 328 objek. Namun ini ternyata mungkin masih tidak valid. Jadi mungkin tugas pertama nanti buat Kasubit yang menangani ini, kita harus melengkapinya, alamatnya di mana. Ini saya isi semampu saya. Jadi yang kelihatan desanya seharusnya kita isi kecamatan dan desa, karena biasanya para auditor akan meminta rekapan berapa objek di setiap kecamatan dan desa. Nah, ini kita belum punya dasarnya. Kemudian setiap objek kita harus mengisi siapa kontak personnya, kemudian berapa nomor HP-nya. Ini yang butuh kita lakukan pendataan ulang. Untuk data awal mungkin bisa minta di bidang PAD 2. Data lama katanya mereka sudah pernah melakukan pendataan, namun apakah sudah dilengkapi dengan alamat dan nomor kontak atau belum, nanti kita bisa coba-coba menelusuri datanya. Namun untuk sementara seperti ini, sehingga data tersebut bisa lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini terdiri dari, ini adalah data wajib pajak Luwu Utara. NPWPD-nya saya buat seperti ini. Setiap wajib pajak punya wajib WPR, itu wajib pajak reklamnya, LUT, kodenya LUT. Walaupun sebenarnya angka-angka seharusnya di sini, namun saya ingin lebih simpel, membuat saya nomor urut dengan kode awal WPR dash LUT, kemudian dash nomor registernya 01 sampai berapa. Di sini nama perusahaan atau person yang merupakan subjek atau wajib pajak. Nanti bisa ditelusuri yang mana. Kemudian jika ada yang baru ternyata tidak terdaftar di sini, maka silakan diinput di bawah sini. Otomatis nanti akan muncul nama atau nomor NPWPD setiap
subjek yang baru tersebut dilengkapi. Jadi begitu ada yang datang, itu adalah kesempatan kita juga untuk melengkapi datanya. Harus ditanya alamat lengkap, kemudian kecamatan, desa, kontak person, nomor HP, sehingga kedepannya data ini full terisi dan kita lebih mudah melakukan validasi atau penetapan dan pendistribusian SKPD dari apa yang telah kita tetapkan menjadi kewajiban pajak reklame mereka. Kemudian di sini ada masa jatuh tempo. Ini jatuh tempo sebagaimana di PBB, karena ini adalah PAD1. PAD1 itu adalah pajak yang telah ditetapkan, pajak-pajak yang ditetapkan oleh Office Assessment, ditetapkan oleh kantor, sehingga setiap tahun, awal tahun sebagaimana PBB, kita menetapkan semua subjek-subjek dan objek pajak telah kita terbitkan SKPD-nya. Namun di PBB kita kenal dengan SPPT. Kalau di sini kita kenal dengan SKPD. Nanti setelah ditetapkan setiap tahunnya, kemudian akan muncul tanggal jatuh tempo. Karena di sini ada masanya, misalnya 1 tahun atau berapa bulan, sehingga ada jatuh tempo. Ketika dia lewat dari masa pembayaran atau melewati masa jatuh tempo, maka dia dikenakan denda. Namun untuk sementara hal ini belum kami aktifkan karena kami belum mempunyai data yang valid. Jadi nanti ini buat teman-teman bisa diidentifikasi dari data-data yang lama, kapan terakhir pembayarannya. Kemudian dari situ kita start menghitung tanggalnya, sehingga di 2024 ini jatuh temponya akan ketahuan. Baik teman-teman, ini sekali lagi buat Kasubit dan stafnya untuk melakukan melengkapi data ini, kemudian agar data ini valid, juga kita lengkapi dengan NPWPD. Baik, setelah data wajib pajak ini lengkap, nanti tinggal menelusuri, misalnya Bank BRI Rakyat Indonesia, tinggal cari saja seperti ini atau begini. Di sini ada Bank BRI, kita akan langsung tahu, oh Bank BRI TBK, alamatnya di Kapuna, Kecamatan Masamba, desa, kontak personnya masih kosong, nomor HP-nya masih kosong. Jenis pajak ini ada pajak reklame billboard, ada billboardnya besar. Jatuh temponya kapan kita tidak tahu, nanti kita telusuri sama-sama, kita lakukan identifikasi. Jadi tugas kita banyak untuk melakukan pendataan. Baik teman-teman, ini salah satu contohnya. Atau misalnya saya cari Bosowa, ada ya? Tidak ya? Tidak ada. Coba kalau semen, jadi semen cuma 3 roda, atau yang besar seperti misalnya PT Jarum. Nah, ini ada PT Jarum Kudus. Ini alamat wajib pajaknya juga masih kosong, kecamatannya sampai nomor HP-nya tidak ada. Nanti ditelusuri di sebelah bidang PAD2 apakah data tersebut sudah ada atau tidak. Kalau ada, alhamdulillah kita tinggal mengisinya, namun jika belum, maka kita harus melakukan pendataan ulang, atau ketika dia datang maka data ini harus dilengkapi sebelum kita tetapkan SKPD-nya. Jadi ketika saya berbicara SKPD, teman-teman jangan berbicara dengan perangkat daerah ya. Jadi SKPD di sini adalah surat ketetapan pajak daerah. Ini dia, surat ketetapan pajak daerah. Ini nanti terbit setiap tahunnya bagi setiap wajib pajak atau subjek pajak yang harus kita distribusikan di awal tahun. Sebagaimana PBB kita distribusikan di awal April, maka ini juga rencananya kita akan jalan mendistribusikan ini, menerbitkan ini dan mendistribusikan di awal April, sehingga kita bisa melakukan penagihan sebelum SKPD ini harus kita distribusikan. Baik, setelah wajib pajak, oh iya, ini teman-teman tadi ada desa. Ini saya buat saya ambil datanya dari PBB. Ini tidak perlu dirubah kecuali jika ada pemekaran, misalnya pemekaran desa atau pemekaran kecamatan. Namun untuk sementara ini data valid, terdiri dari 173 desa. 173 desa. Ya, ini 173 desa dengan masing-masing wilayah di Bebunta kecamatan, dan ada 15 kecamatan. Baik, data ini saya buatkan juga supaya nanti di wajib input itu kelihatan. Misalnya di sini saya isi dengan
Dan di sini dilengkapi misalnya B Bunta. Begitu dia B Bunta, dia di desa apa, dia akan melihat sebagaimana di PBB ya, desa Saka atau di mana. Baik teman-teman, ini kita lakukan pendataan ulang dengan cara yang pertama, untuk wajib pajak atau subjek pajak ini mengambil data yang lama. Kita buka arsip-arsip lama 2023 mungkin masih hangat. Apakah data itu dilengkapi dengan alamat, kontak person, nomor HP ya, atau tidak? Jika tidak, maka itu adalah tugas kita untuk memvalidasi data ini, sehingga ketika datang yang akan memasang atau menetapkan reklamenya, minimal kita harus mengetahui dulu unsur-unsurnya, alamatnya di mana, berada di kecamatan dan desa apa, kemudian siapa kontak personnya dan berapa nomor HP-nya, terakhir membayar kapan. Baik teman-teman, setelah diwajib pajak, ini juga nanti mengisinya secara otomatis ada, kecuali cuma 2 ya, ini belum bisa dipilih karena ini tidak kosong, jadi kalau masih kosong dia belum bisa dipilih. Tapi kalau sudah berisi misalnya B Bunta, maka dia akan memilih jumlah desa-desa unsur desa-desa yang ada di kecamatan yang telah disebutkan sebelumnya. Baik teman-teman, setelah wajib pajak ini rampung, maka yang perlu kita ketahui adalah siapa yang membayar wajib pajak. Dalam rangka penginputan, maka siapa yang wajib membayar pajak dan berapa tarifnya. Pertama, jadi misalnya kita lihat di sini, misalnya yang mau membayar adalah Haji Kalla. Nah, Haji Kalla ini tidak perlu kita tulis ulang lagi, Haji Kalla. Yang perlu kita ingat adalah NPWPD-nya. Jadi NPWPD-nya ini adalah nomor yang akan menjadi indikator dari setiap perhitungan objek-objek pajak mereka. Jadi ketika kita berbicara WPR LUT 0121, maka yang kita bicarakan adalah Haji Kalla. Kita tidak perlu lagi menulisnya secara otomatis, nanti akan tertulis. Kita hanya mengcopy ini untuk menginputnya. Baik, kita akan pindah. Wajib pajak tadi ini sudah kami anggap selesai. Ingat, kita masih punya tugas berat, melakukan pendataan, alamat lengkapnya, kemudian kontak personnya, nomor HP. Yang tidak kalah penting adalah kapan berakhir pajak yang telah dibayarkan di tahun yang lalu. Jika sudah mati di 2024, maka SKPD-nya sudah harus kita terbitkan. Baik teman-teman, kita pindah ke sheet yang keempat, yaitu di input data. Dan inilah hasil identifikasi kita ketika ada yang akan membayar. Di di kolom-kolom input data ini, iya maaf teman-teman, ini belum saya buat. Input data dan informasi wajib pajak dan objeknya. Baik, sini saya kasih contoh. Ini sudah ada. Kemudian di sini ada beberapa kolom, mulai dari di headernya itu, di sheet ini ada nomor. Ini nomornya jangan dirubah, jangan dihapus, karena dia sudah otomatis ke bawah sampai berapa baris ke bawah, ada 600 disiapkan. Mungkin lebih, nanti tinggal ditarik saja ke bawah, ditambahkan sheetnya. Kemudian di kolom pertama yang harus kita ketahui adalah tanggal berapa dia datang. Misalnya ketika dia di pelayanan. Ketika tidak, bisa juga kita tetapkan sebagaimana PBB, kita langsung tetapkan misalnya bulan Maret, maka kita buat Maret semua. Nah, yang pertama setelah kita isikan adalah misalnya tanggal hari ini adalah 23 Januari, tinggal membuat seperti ini saya teman-teman, 23/1/24, nanti akan terotomatis
terbentuk secara otomatis bahwa dia adalah 23 Januari 2024. Jadi ketika format teman-teman berbeda di sini atau tidak muncul, maka perhatikan format tanggal yang ada di sini. Ini format Indonesia 2301, ikuti ini. Kadang ada komputer yang menuliskan bulan dulu baru tanggal, maka ikuti juga cara penulisannya. Kalau bulan dulu baru tanggal berarti misalnya di sini adalah ini adalah 1/1/23/24, begitu cara penulisannya. Tapi di sini akan error nantinya. Ya, coba kalau saya tulis 23/1/24, dia akan terbentuk secara otomatis. Ketika terbentuk muncul bulannya seperti Jan, berarti dia sudah benar. Oke, teman-teman, kita perhatikan. Misalnya hari ini kita ingin menginput contoh 1. Ini saya buat sudah ada ya. Namun bagaimana cara menginputnya dari awal, saya buatkan contoh di poin 5. Baik teman-teman. Di poin 5 ini setelah mengisi tanggal, kita mengisi NPWPD. Apa itu NPWPD? Ini tadi di wajib pajak. Ini yang kita copy. Jadi misalnya kita ingin menginput tadi apa? Haji Kala. Kita copy ini. Copy, kemudian dipaste di sini. Nah, dia otomatis NP Haji Kalanya akan terbuat secara otomatis. Maka PT Haji Kala ini mau pasang apa? Ternyata dia mau pasang di tokonya sendiri. Tokonya berada di toko mobil Haji Kala. Boleh dilakukan seperti itu. Beralamat di mana teman-teman? Misalnya dia di Masamba, berada di Kapuna, maka tulis di Kecamatan Masamba, kelurahannya atau desanya berada di Kapuna. Nah, yang mau dia pasang apa? Maka inilah yang menjadi wawancara kita atau identifikasi kita terhadap objeknya Haji Kala. Di sini ada pertama adalah objek pajak. Objek pajak di sini ini yang tadi teman-teman. Apa dia reklame tetap atau reklame tidak tetap, atau reklame tidak bergerak, atau dengan reklame bergerak. Karena apa? Ketika kita tetapkan ini menetapkan juga jumlah tarifnya ke depannya di perhitungannya. Jadi di input data ini kita tetapkan reklame tetap atau reklame bergerak. Biasanya lebih banyak reklame tetap. Oke. Kemudian jenis reklamenya. Ini karena reklame tetap, maka kita harus lihat di sini tadi ada 10 item mau sampai ke grafik. Jangan perhatikan ini ya. Ini ada saya gabung. Ini adalah reklame tidak bergerak. Saya gabung di sini karena ada rumus yang harus saya satukan. Sebenarnya konsentrasinya atau ini saya sembunyikan saja. Nah, ini saja. Jadi di jenis reklame ini hanya 10 sebagaimana di sini. Nah, ada 10. Kita tinggal jadi kalau dia reklame tidak tetap, maka dia hanya ini. Oke. Reklame tetapnya. Baik, reklame tetapnya apa? Dia ternyata billboard. Nah, begitu saya klik billboard, dia di sini langsung melihat ke sini. Ketika dia billboard, ternyata batas masanya itu adalah tahun. Maka perhatikan yang di sini, ini langsung muncul secara otomatis. Begitu saya kosongkan, dia juga akan kosong. Nah, ini billboard untuk menetapkan dia tahun. Kemudian tadi NSPR, dia berada di mana, di jalan apa, dan lokasinya lokasi mana. Nah, perhatikan teman-teman. Ternyata di jalan poros. Jalan poros itu biasanya jalan nasional atau jalan provinsi. Kita tulis di sini jalan nasional. Kemudian dia berada di Kapuna itu di daerah mana? Apakah di kawasan bisnis, kawasan khusus, kawasan perumahan? Kalau memang dia kawasan bisnis, tulis kawasan bisnis. Kalau di kawasan perkantoran, tulis klik perkantoran. Kalau di kawasan terbuka, klik terbuka. Kita contohkan di sini adalah kawasan bisnis. Kemudian berapa besar billboardnya, ukurannya. Jadi di sini
kolom ini adalah P berarti panjang ya, P berarti panjang meter persegi. Oh, panjangnya dia 4 meter, lebarnya misalnya ini lebar, perhatikan lebarnya 1 meter. Kemudian ini lembar, ada berapa lembar yang dia mau pasang, ternyata cuma 1, atau kita coba 2 misalnya, atau satu saja karena cuma di kantornya. Kemudian dia timbal balik, berarti sisi itu 2 sisi, kita tulis 2 sisi. Tapi kalau cuma 1 sisi yang lengket di dinding kantor, maka dia hanya 1 sisi. Tapi kalau dia yang berdiri di depan, kiri kanan, berarti nampak semua. Di pinggir jalan, maka kita isi 2 sisi. Kemudian dia ingin pasang maksimal, ya kita pakaikan maksimal 1 tahun karena penetapannya 1 tahun. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini sudah selesai. Jadi kita menetapkan pertama alamatnya, alamat siapa, wajib pajaknya kita sebutkan di sini. Di tanggal ini kita menetapkan, jika ingin membayar, ingin kita tetapkan SKPD-nya atau kita ingin hitung, maka copy NPWPD-nya. Setelah itu nanti nama perusahaannya akan muncul secara otomatis, alamatnya di mana dia pasang. Kalau misalnya di tempat lain atau misalnya 2 titik, sebutkan 2 titiknya. Di alamatnya masing-masing, misalnya beda tempatnya, misalnya satu di Poros, ternyata yang satu berada di Jalan Kabupaten. Baik, ini kita contohkan di Jalan Poros, di alamat kecamatannya desa. Ini alamat pemasangan ya, bukan alamat kantor. Kebetulan dia dipasang di kantor, maka alamatnya tentunya sama. Kemudian jenis objeknya, startnya dari objek pajak, jenis reklame, kelas jalan, lokasi pemasangan. Ini semua menjadi indikator perhitungan NSPR dan NJOPR. Kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa lembar yang dia ingin pasang, kemudian berapa sisi, kemudian masanya ada berapa tahun. Sudah, itu aja teman-teman. Sudah selesai. Maka untuk mendapatkan hasil perhitungan ini tidak akan muncul secara otomatis kecuali kita input N nomor UKT-nya. Ini sudah ada nomor 1. Jadi ini tadi saya buat ya, saya hapus teman-teman ya. Maka otomatis hilang hasil perhitungan. Begitu saya tulis di sini nomor UKT-nya 1, maka dia akan secara otomatis menghitung berapa besarannya pajak yang harus dia hitung, dia bayar. Totalnya adalah 2.025.000. Kita lihat hasil perhitungannya. Misalnya tadi ini ya teman-teman, sebelumnya sudah ada data 1. Untuk perusahaan sebelumnya adalah 3 roda, berada di 3 titik, masing-masing toko beda alamatnya, tempat pemasangannya. Sementara jikala itu memasang, maka nomor indikator UKT ini, nomor UKT ini tidak boleh sama dengan yang sudah terbit sebelumnya. Karena kalau kita tulis 1, maka dia akan membaca masuk ke item yang sama, sehingga nomor 1 ini masuk di sini. Lihat teman-teman, nah, di nota hitung ini dia masuk di sini, toko Ajikala. Tapi kalau kita buat nomor 2, sini nomor 1 yang saya minta. Kalau nomor 2, maka di sini akan hilang semuanya. Nomor 1. Nah, sekarang lihat, perhatikan teman-teman. Di sini nomor UKT saya harus buat 2 karena nomor UKT 1 dianggap sudah terbit. Jadi anggaplah nota hitung ini adalah lembar yang pertama, hasil perhitungan kantor, office assessment yang kita perlihatkan ketika mereka datang, atau lembar ini menjadi dasar kita untuk menetapkan nilai besaran SKPD. Jadi misalnya tadi ini 1 juta, 3 titik oleh 3 roda, semen 3 roda, ada 3 titik, totalnya adalah 200. Namun untuk yang nomor UKT 2 tinggal tulis di sini nomor UKT 2, maka hanya muncul Ajikala 1 tahun jatuh temponya. Jangan lupa jatuh temponya nanti ini kita buat juga secara otomatis. Nah, besaran pajak yang harus dibayar oleh Ajikala ternyata jumlah pajaknya adalah 2.100.000, sehingga SKPD ini sudah bisa kita print, yaitu reklame tetap untuk billboard dengan nama Ajikala,
wajib pajaknya sekian, jatuh temponya sekian, kemudian ini total bayarnya harus 2 juta 100. Ini saya rubah dulu teman-teman supaya, nah ini printnya nanti ada lembar yang terpotong. Ini kenapa kosong? Karena data wajib pajaknya belum ada, jadi kontak personnya belum ada. Makanya ketika ada, misalnya jika tadi mana ya, nah ketika ini misalnya terisi, misalnya namanya kontak personnya adalah Amiruddin, nomornya sekian-sekian, maka otomatis di SKPD juga akan muncul Amiruddin SI. Nah ini yang akan kita print, lalu kita distribusikan ke wajib pajak atau subjek pajak. Bagaimana teman-teman? Tidak sulit bukan? Ya, semoga ini bisa membantu. Nah setelah dari nota hitung ini, secara otomatis SKPD juga akan berubah. Begitu saya print 1 untuk poin nomor UKT yang 1, berarti datanya adalah yang ini. Jadi data selanjutnya adalah 2. Nah begitu ada teman-teman mau menghitung lagi, sebaiknya dilangkahi satu baris supaya gampang mengidentifikasi, oh ini baru, ini tidak. Misalnya ada baru lagi, misalnya ini saya isi nomor 9, wajib pajak nomor 9. Oh, percetakan brio printing tanggal 23 bulan 1 di hari yang sama, berarti kita buat ini. Ternyata dia pasang di tokonya sendiri. Tokonya sendiri di mana? Di percetakan bio printing. Ini di Bali Asia atau Kelurahan Bonetua. Anggaplah di Bonetua, saya tidak hafal. Kelurahan Bonetua. Maka kita sebelum melakukan penghitungan sini, pastikan kembali bahwa wajib pajak ini sudah berisi nama wajib pajaknya dan nomor kontaknya serta alamat ini lengkap, karena alamat ini munculnya nanti di sini. Baik teman-teman, untuk mendapatkan ini tinggal nanti kita isi. Misalnya saya ulang ya, bio printing Mas Samba Bone. Nah jenis objek pajaknya ini yang kita butuh konsentrasi. Ini tahun secara otomatis hanya berapa? Hanya ini yang harus kita konsentrasi. Reklamenya, jenis reklamenya apa? Reklamenya adalah reklame tetap. Dia papan nama, papan merek. Dia berada di mana? Dia di jalan nasional ya, karena di jalan poros. Kemudian dia di kawasan terbuka misalnya. Kemudian lebarnya misalnya 2, panjangnya 2, lebarnya 1. Kemudian dia cuman satu sisi. Maaf, ini lembar, cuman 1 lembar, ini 1 sisi. Perhatikan ini ya teman-teman, sisi, kemudian dia masanya 1 tahun. Baik, nilai ini tidak akan nampak kecuali setelah mengisikan nomor UKT. Perhitungan ini tidak akan otomatis jika nomor UKT-nya kita tidak buat. Jadi nomor UKT-nya kita isi dengan nomor 3. Maka dia akan terisi secara otomatis. Nah ini ketika kita hapus dia akan hilang. Jadi jangan salah menghitung ya teman-teman, jangan salah menghitung. Nah dari hasil perhitungan ini nanti kita tidak perlu lagi merubah file, tinggal sebutkan saya nomor 3. Jadi ketika misalnya arsip kita hilang, tinggal di nota perhitungan ini kita ganti menjadi 3. Maka percetakan yang muncul adalah percetakan bio printing, jumlah pajaknya adalah 133. Bagaimana teman-teman, sudah mulai paham? Baik, nota hitung itu isinya adalah dituangkan ke SKPD. Inilah yang menjadi ketetapan, sama nilainya 133. Ya, ini nota hitung, ceritanya ini lembar kerja kita, lembar kerja perhitungan yang biasanya para wajib pajak minta bagaimana cara menghitung kita. Kalau di SPPT ini tertuang di lembar SPPT ada bangunan berapa luasnya, kemudian buminya ada berapa luasnya,
dikalikan dengan NJOP-nya, NJOP PBB. Kalau ini NJOP reklame. Baik teman-teman, nota hitung adalah dasar perhitungan SKPD yang nilainya sama. Jadi, nah di SKPD ini kemarin ada usulan dari teman-teman. Ini ternyata 3 lembar. Ini ya, tinggal pilih saja. Sudah saya tulis di sini. Pilih lembarnya. Di sini ada 3 lembar. Mana ya? Maaf teman-teman, ini ada kesalahan sedikit. Oh iya, tadi saya hapus, maaf teman-teman. Tadi ada yang saya hapus. Lembar 1, lembar 1, lembar 2, lembar 3-nya ya. Jadi saya tulis ulang. Terus di sini lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 3 untuk Bapenda. Maaf teman-teman, saya buka dulu. Saya perlihatkan kembali yang aslinya karena tadi sempat ada yang saya hapus. Ini saya ambil lagi filenya. Nah ini teman-teman, lembar 1 untuk wajib pajak, lembar 1 untuk wajib pajak, kemudian lembar 2 untuk UKT, lembar 3 ya sudah. Ini saya buat dulu, maaf teman-teman. Di SKPD ini saya perbaiki rumusnya. (1214) menjadi 2729. Baik. Ternyata iya. Baik ini teman ya. Jadi di SKPD ini setelah nota hitung selesai, ini di print kemudian ditanda tangan. Ini saya buat. Kemudian diserahkan ke wajib pajak untuk dianalisa apakah sudah benar perhitungannya. Jika sudah disepakati, tinggal dilakukan penerbitan SKPD.
SKPD adalah surat ketetapan pajak, secara otomatis adalah menuangkan hasil perhitungan kita yang di nota perhitungan tadi. Nah, di sini dicetak di kertas NCR itu sebanyak 3 lembar. Jadi masing-masing nyetaknya gini. Ini di print dulu, setelah itu di lembar berikutnya diganti menjadi lembar kedua, cetak lagi, kemudian masuk di lembar ketiga, dicetak lagi. Begitu seterusnya, di print sebanyak 3 lembar untuk masing-masing warna berbeda. Baik teman-teman, setelah jadi maka mereka harus melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, nanti teman-teman harus menuangkan ke dalam SSPD. Jadi SSPD di sini belum saya buat. Di sini masih dibuat secara manual karena ini adalah benda berharga. Jika di print juga boleh, nanti saya siapkan formnya, tinggal ditulis di print saja, dimasukkan kertas atau benda berharganya supaya lebih rapi. Kalau misalnya teman-teman sepakat, namun kalau tidak bisa ditulis manual saja sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Nanti teman-teman bagaimana usulannya supaya lebih rapi gimana, boleh nanti kita buatkan SSPD-nya. Setelah terbit SSPD-nya, teman-teman bisa menginput UKT-nya. Nah, UKT itu adalah lembaran apa ya UKT? Saya lupa kepanjangannya teman-teman, nanti silahkan di googling aja. Nah, tadi di nota hitung, di input data itu sudah ada 3 nomor UKT. Sudah 1, 2, 3. Di nomor 1 ini kalau 3 objek masing-masing kita beri nomor 1, kemudian masing-masing di 2, 3 ini 1 objek. Bisa saja nanti ada 10 objek kasih nomor 3 semua. Maka nanti akan muncul di nota hitung sebanyak 10 objek berbeda ya. Tapi kalau misalnya objeknya sama, tinggal dikalikan saja berapa titik. Misalnya 10 titik. Penginputannya tentunya berada di sini. Di sini 10 lembar. Baik teman-teman. Kemudian untuk membuat UKT, di sini kita tinggal menghentikan. Hari ini ada 2 nomor, tanggal 23 bulan 1 2004. Maka nomor UKT-nya akan muncul secara otomatis. Jadi benda berharganya cuma 1, kita gunakan DPD 12 atau SSPD, sehingga untuk mengontrol lembar benda berharganya itu lebih mudah. Nanti di lembar SSPD tersebut punya nomor seri masing-masing yang harus kita input, sehingga lembar-lembar tersebut mudah ditelusuri terpakai sama siapa dan sisa berapa. Jika ada yang rusak dilaporkan. Yang terpakai di sini ternyata cuma 1 lembar. Nomor berapa? Di sini nomor serinya ya. Jadi nomor serinya di sini misalnya nomor seri 12. Tulis saya 12. Nanti dia akan secara otomatis. Oh maaf teman-teman, ini belum saya buat juga secara otomatis. Ya. Jadi begitu, misalnya nomor 12 akan jadi kalau misalnya nomor 1500 1050 terus saya 1050 nanti akan muncul seperti itu. Ini sengaja saya pisahkan digitnya supaya ketahuan dia berada di digit ke-4 atau digit ke-5 supaya tidak pusing. UKT-nya UKT ke berapa? Tadi kan di sini sudah terbit UKT 1, maka kita terbitkan UKT ke-2. Kemudian juga di sini misalnya nanti di tanggal yang sama kita terbitkan juga 1 lembar nomor 1051 di UKT ke-3. Ini otomatis tertulis seperti ini, sehingga di DPD 57 kita tinggal memilih 2 atau 3. Jadi misalnya 1, 2, 3, beda-beda semuanya. Namun kemudian yang lampirannya adalah DPD 58. Ini juga ngelink ke sini. Ya. Jadi kalau saya rubah ke 1 di sini,
maka otomatis dia akan pindah ke 1. Dan ini lembar ini di print satu rangkap, nanti semuanya sudah selesai. Jadi ingat teman-teman, lembar penginputan kita dari 9 sheet ini hanya yang perlu diperhatikan adalah wajib pajak. Lengkapi dulu datanya, siapa wajib pajaknya, kontak personnya siapa, nomor HP-nya berapa, supaya memudahkan kita. Kemudian nanti ada tugas tambahan ini, tanggal SKPD, kita buka data-data yang lama, lihat kapan jatuh tempo untuk pembayarannya di 2003, apakah sudah waktunya membayar lagi atau belum. Kalau sudah waktunya membayar lagi, kita tetapkan segera SKPD-nya. Kemudian setelah lengkap ini input datanya sebagaimana yang tadi, di sini mulai dari nomor, tanggal, kemudian nomor wajib pajak. Nomor wajib pajak didapatkan di wajib pajak di nomor yang sisi ini. Ini dia NPWPD. Semuanya harus ini unik, tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang sama, misalnya 17, maaf ini belum ganda ya. Saya buatkan untuk mengidentifikasi jika dia ganda. Nah, dia akan merah jika ada yang ganda, maka dia harus unik, tidak boleh ada yang sama. Oke teman-teman, ini tinggal dilengkapi alamatnya, kecamatannya, desanya. Kalau misalnya di luar kecamatan Masamban, dikosongkan saja boleh, atau diisi alamat perwakilan kantornya di mana. Jadi misalnya dia ternyata dari Palopo, misalnya dia perusahaan dari Jakarta, tulis saja alamat lengkapnya di Jakarta, atau alamat perwakilannya yang berada di Kabupaten Luwu Utara. Baik teman-teman, yang paling penting adalah kontak personnya dan nomor HP-nya. Setelah itu, catat dari semua yang akan membayar ini sebelum kita melakukan penginputan, apakah wajib pajak tersebut sudah punya NPWPD atau belum. Jika tidak, berarti dia harus didaftarkan lagi di bawah sini untuk mendapatkan NPWPD-nya. Misalnya ada perusahaan baru namanya Pita Production, maka kita kopikan di atas untuk mendapatkan dengan merubah nomornya. Karena kalau 28 berarti dia nantinya akan ganda. Ini kok tidak ada ya. Nah, ini akan ganda. Baik, mestinya dia berurut 229. Baik teman-teman, setelah itu alamatnya di mana? Misalnya alamatnya di desa apa ya? Kalotot, Poros Trans Sulawesi. Nah, dia di Kecamatan Sabang Selatan, berada di desa Kalotok. Nama personnya Pita, nomor HP-nya 08 sekian. Nah, kemudian ini penetapannya, misalnya mulai hari ini, berarti kita tetapkan dia subjek pajak baru, kita tetapkan 2 tanggal 31/2024. Maka dia nanti matinya di, maaf ya teman-teman, ya.
Baik, kita tetapkan di 23 Januari karena masanya adalah 1 tahun, maka dia nanti matinya di tanggal 22 Januari 2025. Baik, nomor yang kita ingat adalah Vita Production, nomor wajib pajaknya adalah 39, kita copy ini, kemudian di input data kita paste ke sini. Namkul Operative Production tanggal 23 Januari 24 tadi di Poros Trans Sulawesi, kemudian dia alamatnya di Sabang ya, tinggal diklik aja Sabang, Sabang Selatan. Kemudian kalau top sama dengan tadi, reklame tetap sini jalan asalan, kemudian kawasan, anggaplah dia di kawasan perumahan. Misalnya 1 meter, lebarnya 1 meter, lembarnya cuma 1, sisinya juga 1, masanya 1 tahun. Kemudian nomor UKT-nya berapa? Langsung ke UKT nomor 4. Maka kewajiban Vita Production sebesar 87.500. Untuk mengetahui nota hitungnya tinggal pilih, karena dia tadi nomor UKT-nya kita buat nomor 4, ketik aja di sini nomor 4. Maka di sini secara otomatis Vita Production telah muncul dengan besaran 87.500. Print, kemudian di SKPD-nya juga print, tinggal dipilih ini lembar satunya, print lagi, kemudian nomor UKT-nya kita tambah 23 Januari 24, satu juga dia misalnya di 1056, dia di UKT 4, maka DPD 57 nya tinggal kita ganti 4. Baik, ini sudah nomor urutnya muncul, nomor urut kode berharga, oh bukan nomor urut ya, nomor seri, maaf. Ini kita koreksi. Oke, demikian teman-teman. Jika ada yang masih bingung silahkan ditonton ulang, kemudian nanti bisa didiskusikan kemudian. Saya rasa ini sudah cukup, dan apa yang menjadi kekurangan silahkan diusulkan untuk kita tambahkan. Seperti tadi misalnya untuk membuat SPPD di print secara otomatis tidak perlu ditulis manual, bisa juga kita buatkan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.